Assalamualaikum. Di topik kelima ini saya akan membahas mengenai operasional amplifier atau penguat yang digunakan secara operasional. Ini adalah aplikasi dari fungsi transfer jaringan elektrik, ya. Yang dipakai ini adalah ini. Baik, ini operasional amplifier itu adalah penguat elektronik yang digunakan sebagai dasar, ya, atau blok dasar untuk mengimplementasikan fungsi transfer, ya. Dia memiliki karakteristik seperti ini, ya. Jadi P2 min P1 ini diferensial input, jadi P2 ini kurangi P1, ya. Ini berikutnya memiliki impedansi yang tinggi. Untuk impedansi tinggi ini ZI itu tidak terbatas, idealnya seperti itu. Mana Z1 ya, jadi impedansi di sini. Lalu luaran impedansi yang rendah atau sama dengan 0, idealnya seperti itu. Ya, jadi di sini harus sama dengan 0 impedansinya. Lalu memiliki konstanta yang tinggi, ya, amplifikasi atau gain pendapatan, mendapatkan amplifikasi yang gede, ya. Jadi A ini tidak terbatas, idealnya seperti itu. Nah, sementara luaran ini P0T itu didapatkan dari persamaan ini P0 fungsi dari T sama dengan A amplifikasi di sini, ya, kali P2 positif, ya, di sini positif kurangi P1 yang negatif. Oke, berikutnya, nah ini berikutnya adalah inverting operational amplifier atau operational amplifier yang diinversikan. Inversi itu apa ya artinya, ya? Ya, kira-kira inversi lah, dibalik, sebaliknya, ya, ini dibalik. Jadi amplifier operasional yang di amplifier dibalik, ya. Jadi jika kita punya V2T itu digroundingkan, ini digrounded, ya, ini grounded seperti gambar 210 ini, maka amplifier ini disebut dengan amplifier dengan operasi penguatan dengan operasi pembalian, ya. Ya, jadi ini untuk inverting operasional amplifier ini kita punya persamaan ini. P0 di sini sama dengan P1 minus, ya, minus A amplifikasi di sini kalikan P1 fungsi daripada T. Oke, jika dua impedansi ini saling dikoneksikan jika ada dua impedansi atau sumber yang saling dikoneksikan pada inverting operational amplifier seperti ditunjukkan pada gambar 210C, ya, jadi ini dua buah impedansi yang di sini. Nah, ini kita bisa menurunkan suatu penguatan yang sangat menarik, ya, karena dia memiliki karakteristik yang disebutkan sebelumnya, ya. Jadi jika masukan atau impedansi masukan dari amplifier ini tinggi, maka dengan menggunakan hukum Kirchhoff mengenai arus I0 sama dengan 0, jadi I0 ini 0, ya, ini harusnya 0, dan I1 ini ada di sini itu sama dengan minus I2, atau ini makanya dia digambarkan searah, ya, jadi I1 plus I2 sama dengan 0. Ya, jadi karena gain itu atau perolehannya itu sangat besar, maka P1 di sini itu bisa sampai atau mendekati 0. Maka jika I1S sama dengan P1S ini per Z1S, hukum Kirchhoff mengenai ini, ya, arus, dan minus I2S yang ada di sini dia berlawanan, ya.
itu sama dengan minus V0 masukan dibagi dengan Z2. Ya, dengan mengkalkulasikan dua buah arus yang terletak pada V0 dan V1 ya, maka fungsi transfer dari inverting operational amplifier itu dapat dikonfigurasikan seperti gambar 210C ini. Di sini berlaku V0 per V1, V0 ini ya, luaran dibagi masukan I atau 1 ini ya. Ya, I lah, I1 boleh 1 lah. Pokoknya luaran bagi masukan sama dengan Z2 per Z1 minus ini sudah bentuk transformasi Laplace. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini satu contoh ya. Nah, di sini cari fungsi transfer ya dari ini operating amplifier ya, rangkaian amplifier ini yaitu V0 per VI, VI ya, VI, VO per VI ya, luaran dibagi masukan dari rangkaian yang diberikan pada gambar 12 ya, ini inverting operational amplifier circuit atau rangkaian operasional inverting operational amplifier. Nah, ya. Ini jadi solusinya ini adalah bahwa fungsi transfer dari op-amp ini, rangkaian op-amp ini diberikan oleh persamaan 2 dan 7. Ya, dia adalah suatu non-inverting operasional ya, maaf ya. Oke, jadi karena admittance atau arus atau energi yang diizinkan untuk lewat itu dari komponen yang paralel itu ada ditambahkan, maka Z1 itu adalah kebalikan dari jumlah admitansi ya, admitansi kebalikan dari impedansi ya kalau nggak salah ya. Oke, berarti jadi di sini kita dapatkan bahwa Z1 atau ini yang ada di sini, impedansi yang ada di sini itu sama dengan 1 per C1 kalikan transfernya langsung, fungsi transfer dibagi ya ditambah 1/R1 ya. Ingat ini adalah dia dibuat paralel, makanya dia 1 per, jadi kapasitansinya itu adalah 1/R1 ya. Ini tinggal kita masukkan saja angkanya, akhirnya kita dapat persamaan ini. Nah, kalau nggak mau repot, sekali lagi saya bilang ini Anda pakai Maple. Pakai Maple itu sudah cukup simpel, Anda tinggal memasukkan persamaan ini, nanti oleh Maple otomatis persamaan ini akan disederhanakan. Oke. Berikutnya untuk Z2 alias impedansi yang ada pada rangkaian paralel R sama C ya. Ini Z2 sama dengan R2 plus 1 C2 ya. Ini yang diparalel seperti ini kalau dia kaitannya dengan impedansi. Jadi kalau paralel impedansi di sini itu ada 1R, sementara yang di sini adalah R-nya ini seri ya, jadi di sini seri. Nah, terus bagaimana? Tinggal Anda masukkan saja melalui Maple. Pakai Maple. Jadi tools Maple ini sangat berguna. Ya, jadi saya harap Anda sudah memiliki perangkat lunak ini. Jadi nanti kalau ketika menyelesaikan tugas, yaitu nanti Anda sudah bisa membuat dengan presisi yang baik perhitungannya, penyederhanaan. Ya, jadi dengan mensubstitusikan 298 ke 299 ke atau VO per VI itu kita akan dapat persamaan seperti ini. Ya, ini sekali lagi ini juga kita pakai Maple biar gampang, ya. Nah, di sini hasil rangkaian ini disebut dengan rangkaian PID. PID proporsional
integral diferensial. Jadi ini adalah suatu rangkaian PID, proporsional integral diferensial. Oke ya. Jadi kelebihan dari referensi yang saya pakai ini di sini dijelaskan secara bertahap ya, bahwa PID itu adalah proporsional diferensial proporsional integral derivatif ya. Ini diselesaikan melalui suatu contoh praktis seperti ini. Ini yang tidak ada pada buku lainnya, makanya saya pakai referensi ini. Oke, berikutnya ya, non-inverting operational amplifier. Ini sama, tapi kebalikannya, cuma dia rangkaiannya seperti ini. Bedanya dari biasa, inverting sama non-inverting ya. Suatu rangkaian lain yang dapat dianalisa fungsi transfernya itu adalah non-inverting operational amplifier ya, seperti ditunjukkan pada gambar 212. Nah, kita langsung menderivasikan atau menurunkan fungsinya sebagai berikut ya. Kita lihat bahwa pada VU ya, ini ada amplifikasi ya, amplifikasi itu sama dengan yang merupakan perkalian dari perbedaan masukan ya, dikurangkan dengan V1. Oke. Tapi dengan menggunakan pembagian tegangan itu kita dapat tegangan di V1 ini adalah sama dengan Z1 ini ya, Z1 dibagi dengan Z1 plus Z2 dikalikan dengan V0 VO, V output ya. Jadi dengan mensubstitusikan 2102 ke 201 itu kita dapat V0 per Vs sama dengan ini ya. Untuk A yang besar itu kita bisa mengabaikan satuan ya, pada masukan pada denominator atau penyebut di bawah sini ya, dan dia akan menjadi persamaan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh berikutnya. Fungsi transfer dari non-inverting amplifier, rangkaian non-inverting ya. Cari transfer fungsi dari PO per PI untuk rangkaian yang diberikan pada gambar 213. Ini bedanya dengan apa? Ya, di sini diberi kapasitansi ya. Kapasitansi lalu di antara ini Z ini Z2 ini diganti menjadi rangkaian seri dari kapasitansi dan resistansi. Ini paralel, ini seri, ini paralel, maaf ya. Jadi ini kita bisa dapat bahwa Z1 itu sama dengan R1 per seper C1S. Lihat ini seri, sama dengan yang ada di sini. Oke. Dari sementara Z2 itu sama dengan R2 kali seper C2S, jadi ya ini paralel karena dia paralel per R2 kali seper CS. Ya ini disubstitusikan ini 2105 ke sini ya, dengan menggunakan apa? Persamaan 2104 ini ya, Z ini, Z-nya ini kita jumlahkan kemudian Z1 masuk sini, Z2 masuk sini, kita dapat persamaan seperti ini adalah yang merupakan fungsi transfer dari non-inverting operasional. Nah ini kita bisa melihat kalau ini sangat rumit sekali ya yang dipakai. Nah daripada menghitung pakai tangan, silahkan pakai software andalan kita di mata kuliah ini adalah Maple. Oke ya, saya rasa untuk topik kelima ini cukup sampai di sini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.